Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulullahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalam ala nabil amin imamil mujahidin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tariqal mustaqim tariqal anbiya wal mursalin. Allahumma ya musabbibal asbabi sabbib. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prosesi penciptaan serta upaya-upaya ibadah yang sudah dilakukan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita di luar Islam. Sekiranya apa yang dipaparkan ini, yang dibahas ini ada hal-hal yang menarik kemudian akan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kami sangat mengapresiasi sekali. Salam santun dari Lembaga Bikit Istiqomah Kasabullah Indonesia. Saudaraku sekalian yang berbahagia, belakangan kita sangat disibukkan, sangat direpotkan, bahkan menjadi suasana sangat mencekam ketika virus corona atau yang disebut lain dengan COVID-19 menjadi semuanya lumpuh, kegiatan ekonomi lumpuh, kegiatan birokrasi lumpuh, bahkan sudah mengarah kepada kegiatan agama yang juga akan menjadi lumpuh. Kalau kita kembali kepada sejarah, bukan sejarah masa lalu tetapi sejarah masa kini, kita tahu bahwa virus Corona itu muncul pertama kali di Wuhan, Cina, dengan jumlah korban ribuan. Kemudian yang patut disayangkan, ketika ada orang yang menderita, yang panik, pemuka-pemuka agama Islam dengan nyamannya mengatakan bahwa umat Islam tidak mungkin terjangkiti oleh virus-virus corona. Ini berdasarkan analisa implisit, karena memang kebetulan pada saat itu umat Islam tidak ada satupun yang terjangkit. Bahkan di balik kesempatan itu menyusupkan beberapa perkara. Di antaranya tidak dijangkiti karena tidak mengkonsumsi hal-hal yang Allah haramkan. Pemuka-pemuka agama semacam inilah yang perlu introspeksi, sehingga apa yang disampaikan menjadi tanggung jawabnya nanti di akhirat. Sehingga apa yang disampaikan, apa yang menjadi statement akan dipertanggungjawabkan di dunia, utamanya kepercayaan masyarakat kepada ketokohan kita, kepada mereka-mereka yang mengagumi kita. Semestinya sebagai orang Islam, sebagai pemuka agama, mampu menghimbau siapa saja ketika ada bagian-bagian dari saudara-saudara kita yang menderita, agar menyampaikan kata bela sungkawa, agar ikut prihatin, atau minimal kita diajak untuk diam dan jangan berkomentar. Karena komentar-komentar pedas kita di saat mereka menderita sesungguhnya menambah penderitaan. Umat Islam dengan Allah Subhanahu wa taala itu sudah dibatasi dengan 4 perkara. Yang pertama, harus menyebarkan tentang kedamaian. Harus menyebarkan, membiasakan orang bersabar. Harus membiasakan mengajari orang-orang tolong-menolong, dan juga membiasakan menebar kasih dan sayang rahmatan lil alamin. Jadi 4 perkara itu yang perlu kita miliki sehingga
siapapun yang beragama Islam tidak akan pernah terlepas dari memegang 4 perkara, yaitu sebagai orang yang menjunjung tinggi perdamaian, yang mengajak-ngajak kesabaran, yang menebarkan kasih dan sayang, dan suka tolong menolong. Kalau ini menjadi identitas Islam, maka tanpa berceramah pun, tanpa mengumpulkan orang banyak, mereka-mereka di luar Islam akan menjadi tertarik. Semestinya pemuka-pemuka agama di saat orang-orang Cina itu mendapatkan musibah, dijangkiti virus corona, diterangkan. Alhamdulillahirabbil alamin, penduduk Islam di Cina itu diselamatkan karena umat Islam di Cina itu hanya 1,7% dari 1,4 miliar penduduk Cina, sehingga secara kalkulasinya mereka yang banyak secara modulnya lebih dimungkinkan terjangkiti dibanding dengan mereka yang minoritas. 1,7% itu tidak terkonsentrasi pada satu tempat atau katakan di Wuhan saja, tetapi sudah menyebar di seluruh wilayah Cina. Bisa jadi di dalam wilayah-wilayah itu kurang dari 1%. Nah, ini semestinya yang perlu kita sampaikan, lalu mengajak semuanya berdoa, Allah selamatkan dari virus-virus yang menakutkan itu. Akibat dari kepongahan kita terhadap apa yang Allah jadikan peringatan kepada orang lain, maka Allah juga tidak suka akhirnya kepada kita, karena informasi yang disampaikan itu sudah berwujud berbentuk tipu daya, memperdaya, atau tipu muslihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 54? Wa makarallahu. Jadi kalau kamu sudah mulai mengambil kesempatan dari momen-momen yang sesungguhnya menjadi peringatan kepada kita, sesungguhnya Allah itu maha membalas tentang tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya membalas tipu daya. Maka tidak berapa lama lagi virus-virus yang dengan pemuka-pemuka agama Islam itu dikatakan menjadi imunitas kepada umat Islam mulai menjangkiti saudara-saudara kita, baik yang ada di Asia, di Eropa, di Afrika, kemudian di Austria, semuanya mulai terjangkit satu persatu. Lalu kemana pernyataan kita yang mengatakan bahwa umat Islam tidak akan pernah dijangkiti oleh virus corona karena tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang haram? Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi penjamin agama-agama, melainkan setiap individu yang menjadikan mereka selamat di dunia dan akhirat. Silakan diperhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Allah mengatakan, sesungguhnya muslimin atau orang mukmin, kemudian Yahudi, Nasoro, dan Syabi'in, itu Allah berikan pahala yang sama dengan catatan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan melakukan amal soleh. Nah, dengan begitu kan bukan berarti agamanya yang menjadikan jaminan, melainkan personalnya. Ketika sudah sampai kepada personal, kita memang perlu mengintrospeksi diri. Apakah diri ini sudah menjadi pelaku agama yang benar? Kalau tidak menjadi pelaku agama yang benar, maka benahi.
Jangan kemudian kita terlena dengan informasi-informasi yang sifatnya menipu kita. Dengan jaminan bahwa umat Islam itu tidak akan terjangkiti virus corona, maka membuat kita semuanya lalai. Inilah yang perlu kita perbaiki sebagai pemuka-pemuka agama. Janganlah membuat statement-statement yang sifatnya melampaui batas, karena apa yang diucapkan dapat mencelakai orang di luar Islam dan mencelakai orang Islam itu sendiri. Syukur alhamdulillah, ketika virus corona ini menjadi hal-hal yang sifatnya menakutkan, bukan WHO yang melarang kita untuk melakukan ibadah umroh, bukan pakar-pakar kesehatan, bukan dokter-dokter dari agama lain yang melarang kita melakukan ibadah-ibadah umroh maupun sholat berjamaah, tetapi otoritas pemerintahan Arab Saudi yang melarangnya. Luar biasa, kita tidak bisa membayangkan. Seandainya yang melarang WHO, maka mereka secara berkelompok, secara vulgar akan membangun semacam kekuatan besar, dihimpun di suatu tempat dengan bertakbir, takbir, halal harahnya ditumpahkan. Tetapi ketika umat Islam sendiri yang melarang, kita diam. Semuanya diam. Semuanya sudah mengabaikan tentang perintah-perintah apa yang Allah maksudkan. Kita ketika berjanji dilengkapi dengan dustanya. Ketika dipercaya juga dilengkapi dengan dustanya. Bukankah di dalam surat Al-An'am ayat 62 di sana ada perintah Allah, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perintah Allah itu adalah, katakan, sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Dan sekarang di mana buktinya kalau kita itu benar-benar sesuai dengan apa yang diucapkan? Mungkin kalau untuk sholatku atau sembayangku bisa kita atasi, karena ini merupakan hal-hal yang terjangkau. Tetapi untuk ibadahku yang di dalamnya juga ada perintah melakukan umroh, lalu terganjal oleh larangan kita melakukan karena dikhawatirkan terjangkit virus corona, inilah yang perlu kita pertanyakan kepada siapa diri ini. Sehingga untuk yang akan datang, kita tidak perlu melakukan semacam retorika yang seakan-akan Islam itu menjadi powerful. Bagaimana ketika kita merasa sangat dekat dengan Allah, kita tebarkan. Bagaimana caranya ketika kita menjadi umat Islam itu bisa membiasakan diri untuk membangun perdamaian, menebar kasih sayang, suka tolong menolong, dan saling bersabar. Terima kasih. Usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.